Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati guru kita bersama Al-Mukarram Kyai Haji Gunawan Al-Qawsi, yang pada kesempatan malam hari ini masih dalam perjalanan, kita doakan semoga selalu diberikan kelancaran hingga sampai di tempat kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan yang saya hormati aparatur pemerintahan Perumahan Green Cikarang Kulit, terkhusus di lingkungan Blok F, yang alhamdulillah juga telah hadir Bapak RT Koko. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Fa'al Darwin beserta rekan-rekannya, yang mohon maaf tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan takzim Al-Fakir kepada para pengurus dan para hadirin semuanya. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu luar biasa, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan alhamdulillah juga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan peluang waktu untuk melangkahkan kaki kita menuju rutinitas kita 2 pekan sekali, yaitu pengajian 2 pekan sekali, pengajian Majelis Taklim Fa'al Darwin, yang pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan akikoh almarhum Madu bin Jumar dan almarhumah Emah bin Mat. Mudah-mudahan Allah terima akikohnya. Amin. Amin. Kedua kalinya sholawat beriring salam tanpa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini tergolong umatnya yang telah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Dan yang ketiga di sini Al-Fakir selaku pembawa acara untuk mempersingkat waktu, marilah acara kita pada malam hari ini kita buka bersama dengan membacakan kitab, agar acara kita pada malam hari ini dari awal sampai akhir nanti diberi kelancaran dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ala hadiniyati wa likulli niyatin sholihah bi barakatil umul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, untuk meningkat acara yang selanjutnya pembacaan Nadom Asmaul Husna yang insya Allah akan dipimpin oleh Pak Sendi. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu ala nabiyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillirabbina wassalatu wassalam ala nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana
يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا عز يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مبسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع ويا ضر يا نافع يا نور يا هدي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عنا سيئاتنا واستر على عيوبنا واستر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قاربنا عن الشر باعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واغفر
Sina aja. Sina. Sila. Ini belum. Anak dulu ada nggak? Ada. Ini di belakangnya. Ya Allah wassalam kepada guru kita yang alhamdulillah telah kita. Baiklah, untuk meningkat acara yang selanjutnya pembacaan surat Al-Mu'minun yang insya Allah akan dibawakan oleh Ananda Sina. Kepada Ananda Sina, persilakan. Shallu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lahwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul aadun wallazina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un wallazina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Baiklah, untuk meningkat acara yang selanjutnya materi atau tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita bersama, yakni Kiai Gunawan Al-Fawzi. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala nabiyyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang
saya hormati dan muliakan seluruh jamaah yang hadir, wabil khusus keluarga besar MTSD Majelis Ta'lim Sa'adud Darwin yang ada di Blok F Perumahan GCP dan sekitarnya. Yang mudah-mudahan para jemaah yang hadir pada kesempatan malam ini, malam ke-20 bulan Muharram, Allah berikan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Apa itu berkah? Jawab yang kompak. Ziyadatul khair. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Artinya tambah kebaikan. Jadi yang baik tambah baik, yang belum baik insya Allah jadi baik. Namanya berkah, ziyadatul khair. Berkah ini bukan kata-kata biasa, tapi kata-kata yang luar biasa. Berkah. Keluarga yang berkah, insya Allah suaminya taat, istrinya taat, anak-anaknya soleh-solehah, itu namanya berkah. Pekerjaan berkah, alhamdulillah, gaji kecil cukup, gaji nambah lebih daripada cukup, gaji gede banyak sisanya. Kalau nggak berkah bagaimana? Uang banyak nggak cukup, sedikit apalagi kerjaannya gali lubang tutup lubang. Kalau berkah insya Allah cukup. Ngaji berkah, dapat ilmu sedikit ya ngalir berkah. Ada luang waktu bisa hadir ke pengajian. Tidak ada luang waktu, kadang-kadang meluangkan waktu. Itu namanya berkah. Maka berkah ini bukan kata-kata biasa, tapi kata-kata luar biasa. Ziyadatul khair, tambah-tambahnya kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa malam ini senantiasa kita saling berwasiat takwa untuk senantiasa terus memperbaiki diri, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada lagi kebahagiaan bagi orang yang beriman kecuali dia ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup taat insya Allah baik. Ketika meninggal dalam keadaan taat, insya Allah surga sudah menanti. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi, sudah hidup susah, tidak mau taat, kemudian nanti matinya pun susah. Di alam kubur susah, di akhirat jauh lebih susah lagi. Kenapa begitu? Karena dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kita hidup di dunia cuman mampir, cuman numpang. Kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada yang meninggal atau ada orang yang kena musibah atau orang yang kehilangan, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Inna lillahi. Sesungguhnya kita semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa-apa yang kita miliki hari ini semuanya titipan. Jangankan yang misah, yang rapat, yang nempel di tubuh kita bukan milik kita. Nyawa ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari nanti nyawa kita akan diambil oleh Allah. Bukan diambil sih, dicabut. Kalau diambil mudah. Ini dicabut, Pak. Coba aja apa namanya? Pohon yang sudah berakar kita cabut. Masya Allah. Nyawa kita sudah berakar ke jari-jari tangan, ke jantung, ke kaki, ke kepala. Itu akan dicabut. Kalau diambil mah gampang. Ini mau dicabut.
Jangan dicabut nyawa, cabut gigi. Tapi jangan disuntik baal, jangan disuntik baal. Ya jangan disuntik dah, ya. Cabut, sakit nggak? Kuku dicabut, sakit nggak? Pernah kesusuban, kemasukan kayu, dikit namanya apa? Ya kesusuban ya. Ya takut beda. Kesusuban. Sehari sakit, 2 hari nyut-nyutan, 3 hari dibiarin bernanah, bener nggak? Akhirnya karena sakit dipaksain dicabut. Panjang Pak, sesenti doang. Coba rasakan, kalian pernah rasakan? Sakit Pak, Masya Allah. Padahal cuma kecil. Itu kan baru nempel 3 hari. Nyawa kita udah nempel berapa hari? Bertahunan, puluhan tahun nempel di badan kita. Masya Allah, dicabut. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan dicabut nyawa itu lebih sakit daripada 600 kali tebasan pedang. 600 kali tebasan pedang, sakit luar biasa. Saking sakitnya mati. Ada orang yang kejedot tiang, saking sakitnya pingsan. Saking sakitnya pingsan. Ini saking sakitnya mati. Tapi jangan takut mati. Justru kita harus takut kalau suatu hari nanti datang ajal kita nggak bawa bekal. Nah, insya Allah salah satu bekal yang akan kita bawa ini adalah duduknya kita di majelis taklim. Duduk Pak. Pokoknya di majelis taklim mah duduk. Mau nanti dapat apa nggak dapat apa-apa, pokoknya duduk saja. Kenapa? Karena duduknya di majelis taklim walau saatan, walaupun hanya sesaat, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Cuma duduk doang. Mas tadi yang ini dapat apa? Enggak, dari duduk doang. Kedengeran sih, cuma plus-plus. Lagi galau saya. Kan gimana ya, mendingan alhamdulillah duduk di majelis taklim, sedikit ada siraman rohani, jadi agak tenangan. Maka ngaji lagi. Bagusnya kalau ngaji itu bawa buku, bawa pulpen, dengerin, nulis, menghafal, mengulang-ulang. Bagusnya begitu tuh. Tapi duduknya doang insya Allah berpahala. Hadisnya jelas. Pernah kita bahas di hadis di bab pertama. Babu fi thalabil ilmi. Ini kan bab awal tuh udah dibahas. Sekarang udah bab ke-8. Di bab awal dijelasin. Walau kata harfan, walaupun tidak menulis satu huruf pun, walaupun tidak membawa pena, walaupun tidak membawa buku, cuma duduk doang, toh itu lebih baik daripada 1000 rakaat sholat. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkan kematian kita. Karena kita tidak tahu datangnya ajal itu kapan. Wallahu a'lam. 2 minggu yang akan datang, insya Allah Sa'adul Darwin kembali mengadakan pengajian. Insya Allah 2 minggu yang akan datang. Kitanya bisa hadir atau tidak? Bisa hadir atau tidak? Wallahu a'lam. Gak tahu. Gak tahu nih apa ini kita ngaji terakhir. Maksudnya bukan berarti MTSD, bukan. Atau udahan ngajinya bukan. Pengajian demi pengajian pasti akan datang lagi. Sabtu depan akan datang lagi. Namun kitanya nggak tahu. Apa mungkin pindah, apa mungkin sakit, atau mungkin wallahu a'lam meninggal dunia. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Makanya senantiasalah mempersiapkan diri. Kata Nabi, orang yang cerdas, al-qayyis. Jadi cerdas itu namanya qayyis. Al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima badal maut. Orang yang cerdas itu bukan yang kemudian punya rumah mewah, bukan punya tanah hektaran, usahanya jago, bukan. Segala bisa, bukan. Tapi orang yang cerdas, kata Nabi, orang yang bisa memanage hawa nafsu. Marahnya susah,
redanya gampang. Cakep nggak? Cakep nggak? Cakep. Marahnya susah. Tiba ada kesalahan dikit mah biasa, slow, ya. Begitu marah, redanya cepet. Ada nih kebalikannya nih, marahnya cepet, redanya lama. Yang lain kebagian kopi, yang dia nggak kebagian, kelupaan. Ada yang kebagian, unduh, lama lagi, 4 pengajian nggak ikut. Bro, kita kenapa sih? Udah 4 kali balik, marah lu. Emang kenapa? Pas pengajian dulu diganggu, 6 tuh, nggak kebagian kopi. Yo, cuma nggak kebagian kopi, marahnya 4 kali nggak ikut. Coba itu, marahnya cepet. Rendahnya lama. Ini nggak beres nih. Kata Nabi, la taghdab. Jangan mudah marah. Karena marah itu seperti api. Jangan mudah marah. Kalau kita lagi marah, lagi berdiri duduk masih marah, ambil air wudhu atau coba berbaring. Masih marah juga, ambil air wudhu. Masih ada juga, sholat 2 rakaat. Masih marah juga, kebangetan. Setan apa sih yang mampir? Udah wudhu, udah sholat, Masya Allah, masih aja marah. Bukan nggak boleh marah. Marah itu suatu sifat. Ada kalanya kita marah. Marah kalau istri nggak mau pakai kerudung. Marah kalau anak-anak nggak mau sholat. Marah kalau anak-anak nggak mau ngaji. Marah ketika agama dihina orang. Marah itu boleh, tapi ada pada tempatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi, orang yang cerdas adalah orang yang bisa memanage hawa nafsu. Wa amila lima ba'dal maut. Kemudian dia beramal untuk mempersiapkan kematian. Kalau sudah meninggal, kalau sudah mati, kita nanti rumah dibawa, kendaraan dibawa, simpanan dibawa, kasur dibawa, enggak. Kalau punya. Ya. Istri nemenin, anak nemenin, teman dekat, teman kopdar, sahabat yang pakai kepompong itu, ikut nggak? Enggak Pak. Barang pribadi, HP diselipin nggak? Kain kapan nggak ada kantongnya Pak? Ini barang pribadi loh. Sampai kuncinya rumit. HP saya yang sengaja nggak saya kunci. Begitu diangkat, istri bebas lihat, silahkan. Walaupun banyak japrian dari ibu-ibu, istri saya nggak pernah marah. Ketua majelis taklim yang japrinya. Kadang ada yang curhat juga, dan sebagainya. Kemarin ada yang curhat, Ustaz, ini saya lagi cerai sama suami. Maksudnya tuh, saya lagi masa iddah, tapi suami terus berkunjung ke rumah. Ya nggak apa-apa, saya bilang nengokin anak, silaturahim. Ya. Nanti kalau ibu dirujuk sama suami, ridho gak ridho, ya harus mau, karena masih dalam ikatan iddah. Kecuali ibu memang tidak mau berumah tangga lagi dengan suami ibu, nah, boleh mengajukan gugatan cerai, artinya tetap bercerai gitu dan sebagainya, tidak mengulang lagi. Sampai ada yang begitu. Nah, jangan berkata Allah SWT, walaupun barang pribadi nggak dibawa mati, lalu apa yang akan kita bawa mati? Iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Sudah. Itu yang akan menyelamatkan kita. Bacaan Quran akan menerangi kubur kita. Sedekah akan menjaga kita.
sholat akan menemani kita. Perbuatan baik apapun itu akan meluaskan kubur kita. Sehingga kubur itu disebutkan seperti dua tempat, seperti taman-taman surga atau jurang-jurang neraka. Pilihan itu. Maka sungguh, mohon maaf nih, sungguh bodoh bahasanya. Jadi kalau ada yang cerdas, berarti ada yang bodoh. Sungguh bodoh kalau kita ini tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, tidak bisa memanage hawa nafsu, tidak bisa membagi-bagi waktu, tidak bisa meluangkan waktu untuk kebaikan. Sungguh bodoh kita. Terus dikejar-kejar dunia, atau kita mengejar-kejar dunia. Kata guru kita almarhum Kiai Haji Jain Enjen, rezeki itu kayak bayangan. Dikejar dia melari, kita diam, dia mendiam. Kita kagak ngapa-ngapain, nyamperin dewek kan begitu, nyamperin diri. Begitupun rezeki. Maka bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kau akan hidup selamanya. Tapi bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Ini malam pengajian. Ya capek-capek dikit wajar lah. Ya lelah-lelah dikit ya wajar. Karena kita tidak tahu Sabtu yang akan datang kita bisa ikut atau tidak pengajian. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat. Amin. Dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita bahas apa Pak? Tentang fadilah azan. Ya. Ada yang pernah azan di masjid? Ada orang? Wah, anak-anak yang kecil. Siapa namanya? Ya, malu-malu. Azan, bisa azan? Alhamdulillah, ya. Nanti azan itu harus berebut gitu ya. Jadi jangan dorong-dorongan, tapi harus berebut. Karena panggilan azan itu Masya Allah luar biasa. Kemarin baru sampai mana ya? Ya. Baik, kita lanjutkan. Baik, saya ulang dari hadis halaman 23, hadis terakhir halaman 23 paling bawah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salah satu yusimuhullah. Ada situ. Ada 3 golongan manusia yang diraksa, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala min azabil kubri, dari azab kubur. Yang pertama asyhad, orang yang mati syahid. Wal muadzinu, yang kedua bukan azan. Wal mutawaffa yaumal jum'ah wa lailatul jum'ah, dan orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Masya Allah. 3 golongan manusia yang akan Allah jaga dari azab kubur, dijaga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lau ya'lamun nas ma fil nida wasofil awal thumma lam yajidu illa. Nah ini sudah ya. Seandainya manusia tahu fadilah daripada azan dan saf awal sholat, thumma lam yajidu, kemudian tidak mendapatkan kesempatan untuk azan atau untuk sholat di saf awal, illa ayyas tahimu, kecuali diundi untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Lastahamu, maka silahkan diundi. Ini ada 10 orang pengen azan semua. Maka untuk menentukan siapa yang harus azan, maka boleh diundi. Begitu juga dengan saf awal. Walau ya'lamu ma fit tahjiri lastabaku ilaihi wala ya'lamu ma fil atamati wa subhi la atauhuma walau habwan. Kemudian seandainya manusia tahu fadilah atau keutamaan buru-buru untuk melaksanakan sholat,
maka pasti manusia akan berlomba-lomba untuk ke masjid. Kemana Pak? Ke masjid. Nah itu motor dicuci belum selesai, biarin. Motornya bisa nunggu, ini waktu sholat nggak bisa. Wah buru-buru. Kita kembalikannya ya. Pak ada masjid tanggung nih. Ya. Kadang-kadang sama sebatang rokok dia kalah gitu mah ya. Pak, ayo bro, tanggung batang lagi baru dia ada. Pak ayo baru dia komat. Kalah gitu ya. Masya Allah. Walau ya'lamu ma fil atamati wasubhi, dan seandainya manusia tahu fadilah, kelebihan, keutamaan daripada berjamaah salat isya dan subuh, lau la'atauhuma walau habwan, mereka akan mendatangi dua waktu salat tersebut walau habwan, senajan merondang, walaupun sambil merangkak-rangkak. Kalau orang tahu fadilah salat isya dan subuh, besar pahalanya. Waqala sallallahu alaihi wasallam man sami'an nida faqabbala ibahamaihi. Nah ini adab ketika azan atau fadilah daripada mendengar azan. Man sami'a, barang siapa yang mendengar azan, an-nida azan, faqabbala ibhamaihi wa ala ainaihi. Kalau kita habis dengar azan terus baca apa? Baca doa setelah azan. Bagaimana doanya? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wa darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamah mahmudan alladhi wa'alka innaka la tukhliful mi'ad. Suka baca? Halo, suka baca? Ya, nanti hafalin ya. Nah, nanti 2 minggu yang akan datang satu-satu ke depan ya. Nanti yang nggak bisa nggak boleh pulang. Kalau yang hadir 5 orang lagi berangkat. Semua? Enggak, bercanda Pak. Ya, bercanda. Tapi kalau bisa hafalin, ya, gampang. Sekarang nggak tahu tulisannya, nanyain. Nggak ada yang ngasih tahu, tanya Abah, Google. Dia tahu kan mah, ya doa sesudah azan ada. Oh saya nggak muncul kan? Kuatannya kali ya. Ya, ada yang ngipik itu bertanda. Beres, baca doa. Kemudian habis itu ngapain? Perhatikan, jempolnya di disilah dulu. Kemudian baca doa marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah fa ana safi'ahu yaumal qiyamati wa qaiduhu ilal jannah. Baca doanya sampai ya Rasulullah marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu ayunina bika ya Rasulullah. Saya bacakan ulangi. Marhaban bidzikrillahi ta'ala marhaban bidzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina marhaban bidzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah bika ya Rasulullah. Lagi sama-sama. Marhaban bidzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Caranya tiupin ke jempol. Ya, kalau gini susah loh. Gini.
itu sunnah. Ya. Pernah begitu? Enggak. Belum. Ya. Nah ini malam ini dibahas nih, nanti praktek. Begitu dengar azan baca doa. Kemudian marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Satu. Ya. Fa'ana kata Nabi, safi'uhu yaumal qiyamah, akan mensyafaatinya di hari kiamat nanti. Apa itu syafaat? Pertolongan. Ya. Pertolongan. Wa qaiduhu ilal jannah, dan menuntun, apa menuntun? Ajak. Apa namanya? Bukan merangkul, menggandeng tangannya, menuntun, menggandeng tangannya ilal jannah. Masya Allah, luar biasa nih. Jadi besok-besok dengar, kalau lagi azan jawab dengan kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kalimatnya sama. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairun minan naum. Sodakta. Jawabnya bagaimana? Shadaqta wa bararta wa 'ala dzalika minasy syahidin. Ya. As-salatu khairun minan naum. Saya perasaan Ustaz gak pernah dengar. Bukan gak pernah dengar, itu kamunya berapa? Setengahnya di atas. Gimana mau denger? Azan mah 4:30. Ya. Sekarang jam 5 kurang 4. Ya. Ini gak pernah dengar, bangunnya berapa? Ya kadang-kadang 5:30, kadang-kadang ya belum dengar. Kemudian ketika azan berkumandang, kalau lagi ngobrol, berhenti ngobrol. Kenapa? Barang siapa yang ketika azan berkumandang ngobrol, nanti mulutnya ketika sakaratul maut sulit mengucapkan kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Kalau lagi berbaring dengan azan, bangun, duduk. Habis azan, balik lagi. Lagi baring kita nih, lagi baring. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Kalau lagi azan kita berbaring, nanti mayitnya berat. Ini kayaknya mau kecil nih, enteng. Masya Allah, yang manggul 6 orang apa berapa? Oh mungkin semasa hidupnya begitu azan berkumandang dia berbaring. Ya. Kemudian setelah azan baca doa yang tadi, kemudian jempolnya Pak. Ya. Baca doanya bagaimana? Marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Yuk. Nanti istri pulang ajarin ya, karena saya belum bahas ini di pengajian ibu-ibu. Pulang ajarin, ini bapak punya amalan nih. Amalan apa? Nanti mau nggak di akhirat disyafaati sama Rasulullah? Mau Pak. Mau nggak nanti dituntun masuk surga? Mau. Amalan begini nih. Ajarin sama istri. Ya, anak-anak ajarin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana waqtul adzan, futihat abwabus sama." Idza kana waqtul adzan, apabila azan berkumandang atau waktu-waktunya azan
berkumandang futihat abwabus sama, akan dibuka pintu-pintu langit, wastajibud du'a, dan akan diijabah doa. Wa idza kana waqtul iqamah, wa idza kana waqtul iqamah, dan apabila datang waktu qomat, lam turaddu da'watuh, maka doa tersebut tidak akan tertolak. Antara azan dan iqamah itu adalah saat ijabah. Makanya saya sering melarang kalau habis azan baca puji-pujian, ya. Di sana waktu di masjid dulu, ya. Kenapa? Habis azan nih, habis azan. Kalau habis azan harusnya bagaimana? Sholat qobliyah. Lah kalau anak-anak pada berisik, ya, apalagi rebutan nih, kita yang sholat, buset anak gua, rebutan. Jadi nggak konsen sholatnya. Makanya kalau habis azan sudah, kalau mau puji-pujian, baca puji-pujian sebelum waktu azan. Maghrib setengah 6, Isya jam 7 kurang seperempat, subuh jam 4 baca puji-pujian. Jam 4 nih udah berisik masjid. Para bapak, para ibu, bangun, bangun. Udah jam 4. Silakan persiapan untuk datang ke masjid, sholat subuh berjamaah. Bangun, bangun, berisik, gak apa-apa, waktunya. Ya, waktunya. Kalau jam 1, jam 2 berisik, ya omelin. Ya. Tapi kalau jam 4 memang waktunya. Jadi orang yang tadinya nggak bisa bangun malah terbangunkan, bagus. Habis itu puji-pujian, ya. Baca puji-pujian boleh silahkan, ya. Mau bahasa Arab silahkan, mau bahasa Jawa monggo, bahasa Sunda musik, ya boleh. Para mukmin sadaya, hayu berasaria, mempengker hidup di dunia, aman kersampuran jaga boleh. Wah saya nggak bisa bahasa Sunda, bisanya apa? Bahasa Jawa silahkan. Tampo waton, nah, kan bahasa Arab, bahasa Jawa itu. Ya, monggo silahkan yang hafal. Nawiti ingsun, ada yang hafal nih. Larasiran, kelawan mujizat pangeran, kang paring rahmat lan kenikmatan, rino ngire tanpa pitungan, rino wangine tanpa pitungan. Boleh pakai bahasa Arab silahkan, ya. Tapi kalau puji-pujian biasanya menggunakan bahasa setempat. Kenapa? Supaya mudah dicerna. Begitu Pak. Jadi jangan sampai waktu setelah adzan baca puji-pujian. 1, bukan waktunya. 2, mengganggu orang yang sholat sunnah. Yang ketiga, antara azan dan iqamah adalah saat ijabah. Berarti kita dianjurkan apa nih Pak? Banyak-banyak doa di sini. Ya, banyak-banyak doa. Kita ada hajat apa nih? Sok berdoa di situ. Ya. Makanya ada jeda antara azan dan iqamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala sapa wong kang ngedoa indal azan ing dalam sandingi azan, marhaban bil qailin, adlan marhaban bis salawati wa ahlan, dengan ucapan kalimat marhaban bil qailin, adlan marhaban bis salawati wa ahlan. Kalimatnya begitu Pak. Marhaban bil qailin, adlan marhaban bis salawati wa ahlan.
kataballahu ta'ala lahu, maka barang siapa yang mengucapkan kalimat tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya alfa hasanatin, 1000 kebaikan. Wa maha anhu, dan akan melebur baginya alfa sayiatin, 1000 keburukan. Wa rafa'alahu, dan akan mengangkat baginya alfa darajatin, 1000 derajat. Masya Allah. Pas begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan azan tuh, ya. Kita mengatakan marhaban bil qailin dan marhaban bis salawati wa ahla. Kemudian menjawab azan. Ya. Jadi bukan sesudah azan, tapi ketika mendengar azan. Ya. Azan di mana aja? Marhaban bil qailin, marhaban bis salawati wa ahla. Adlan marhaban bis salawati wa ahla. Maka Allah akan menuliskan baginya 1000 kebaikan, melebur 1000 keburukan, mengangkat 1000 derajat. Masya Allah. Karena sedikit sekali orang yang menghargai azan, betul nggak? Betul nggak? Azan berbunyi, pecahkan alam sunyi. Dulu ada grup Malaysia namanya Rehan, betul ya? Rehan ya. Ada yang senang lagunya? Ya. Sebenarnya itu kalau sama yang itu yang lagu keder, yang mana? Karena palsu. Oh. Itu lagu keder lah. Ya, lama palsu. Ya. Azan apa betul berbunyi, pecahkan alam sunyi, berkumandang suara. Azan itu lagu Rehan, bagus. Sekarang cuman jarang kedengeran atau jarang diputar. Sedikit sekali orang yang menghargai azan. Lagi azan masih ngobrol, lagi azan berbaring, lagi azan masih aktivitas. Ya. Jadi jarang sekali orang yang menghargai azan. Maka kita harus termasuk orang-orang yang menghargai azan. Karena azan itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'al adzan wa lam yaqul misla ma qala al-mu'adzin fa innahu yumna'u minas sujudi yaumal qiyamati idza sajada al-mu'adzinun. Man sami'a, sapa wong kang denger, siapa saja yang mendengar al-adzana, panggilan azan, wa lam yaqul, kemudian dia tidak menjawab. Halo, cabut kali. Cabut. Halo, cek. Baik. Man sami'a, barang siapa? Halo. Cek. Satu. Halo, cek. Baik, lanjutkan. Man sami'al adzan, barang siapa yang mendengar azan tapi tidak menjawabnya, misla maqala muadzinun, seperti yang diucapkan oleh yang azan, fa innahu yumna'u minas sujudi, sesungguhnya dia akan dicegah dari sujud yaumal qiyamati, pada hari kiamat, tidak saja dari muadzinun. Jadi khusus untuk orang-orang azan, nanti ketika di akhirat itu akan diperkenankan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sujud ini adalah salah satu ibadah yang ada di dalam sholat, yang kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga derajat kita diangkat oleh Allah. Makanya di rakaat terakhir sholat usahakan sujudnya agak lama, tapi jangan lama-lama teuing. Jangan pakai teuing, Pak. Ya. Gini imam kok
nggak bangun-bangun. Makmumnya bertanya-tanya, apa meninggal? Padahal sujudnya lama banget. Maksudnya jangan terlalu. Kalau kita sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berapa kali biasanya? 3 kali. Nah boleh tuh di rakaat terakhir kita bacanya 5 atau 7 atau 11. Ya kalau 11 kelamaan enggak? Enggak. Ya enggak lama tuh maksudnya. Enggak lama tuh. Tapi kalau 100 kali ya kelamaan. Paling lama paling banyak 11. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Boleh di sholat terakhir, di rakaat terakhir kita melamakan sujud kita. Ya. Kalau berjamaah mah ya 5-7 dah. 5 atau 7. Kalau mungkin 11 takutnya apa namanya nggak dipakai imam lagi. Lama. Jangan pakai lagi ngomong sujudnya kami ngomong. Ya, ada 5 atau 7 dah. Ya. Nah orang-orang yang kemudian ketika azan tidak menjawab azan dengan apa yang diucapkan oleh muadzin, maka akan dicegah dari sujud di hari kiamat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasatun fi dhillil 'arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 golongan manusia yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Hari yang dimaksud hari apa? Hari kiamat nanti. Gak kebayang Pak hari kiamat. Gak kebayang. Ya. Dunia hancur sehancur-hancurnya. Illa waqa'atil waqi'ah. Menceritakan tentang apa itu? Kiamat. Hal ataka hadisul ghasiyah. Menceritakan tentang apa itu? Kiamat. Al-qari'atu mal-qari'ah. Menceritakan tentang apa itu? Kiamat. Hampir semua surat menceritakan tentang kiamat. Hatta suratul Fatihah. Maliki yaumiddin. Hari ditegakkannya agama. Hari apa? Kiamat. Nanti. Kalau sekarang agama bisa dipelintar, bisa dipelintir. Orang yang menghina agama bebas. Orang yang memperjuangkan agama di penjara. Sekarang di dunia, tapi nanti di akhirat. Maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala, raja yang memiliki agama. Sehingga dalam ayat-ayat yang lain dikatakan wa may yaqbalu ghairal Islam, barang siapa yang memilih agama daripada selain agama Islam, fala yuqbalu, Allah tidak akan terima. Nanti di hari kiamat. Makanya seandainya di pengadilan dunia kita tidak diberikan keadilan, maka say to judge, sampaikan kepada hakim, sampai jumpa di pengadilan akhirat. Seandainya hari ini kita tidak mendapatkan keadilan, katakan kepada mereka sampai jumpa di pengadilan akhirat. Umpamanya nih kita tidak mendapatkan keadilan, ini ngeri lah akhirat itu. Insya Allah. Ya, ngeri nanti. Gak kebayang lah. Manusia pertama sampai manusia terakhir. Siapa manusia pertama? Nabi Adam alaihissalam. Ada yang tahu siapa manusia terakhir? Ayo, nama. Ada yang tahu nggak? Saya kasih tahu ya, namanya Akhiruddin. Udin yang pertama namanya Awaluddin. Udin yang terakhir namanya Akhiruddin. Kalau yang lain mau tahu siapa Akhiruddin? Kumpul, masya Allah, ya. Kumpul di satu tempat namanya Padang Mahsyar. Ada bangunan di situ, ada gunung, ada lembah, ada laut, ada sungai,
Ada tempat berteduh? Tidak ada tempat berteduh. Yaumal la dhilla illa dhilluh. Ada 3 golongan yang Allah berikan naungan. Kalau kita lagi panas-panasan, bernaung di bawah pohon rindang, enak nggak Pak? Adem nggak? Adem, enak. Padahal lagi panas. Ya kepanasan, oh, udah panas, udah kering, udah bercucuran keringat. Yang berteduh adem aja. Ya. Nah ada 3 golongan. Di hadis yang lain ada 7 golongan. Di hadis yang lain, ini hadis yang redaksi lain. Imamun adilun. Yang pertama imam yang adil, pemimpin yang adil. Wa muadzinun. Yang ketiga muazzin. Ya, muazzin ini akan nanti mendapatkan perlindungan nanti di akhirat. Hafidun. Wa muadzinun hafidun. Muazzin yang menjaga azannya. Yang ketiga wa qari'ul Qur'an. Yaqra'u kulla lailatin mi'atai ayah. Yang ketiga orang yang senantiasa membaca Al-Quran setiap malam dia tidak melewatkan daripada 200 ayat. Masya Allah. Ya. Kita sehari semalam baca berapa ayat Pak? Fatihah 5 kali, 7 kali 5 35 lumayan. Bukan 5 kali, 17. Ya 17 rakaat ya. Jadi 7 kali 17 itu dewek dah. Banyak lah pokoknya. Nah ini yang dimaksud adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran tidak melewatkan malamnya kecuali membaca berapa ayat? 200 ayat. Jadi ada 3 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah menurut hadis ini. Yang pertama siapa? Pemimpin yang adil. Yang kedua siapa? Orang muazzin yang menjaga azannya, ya, menjaga azannya atau senantiasa mengumandangkan azan. Yang ketiga, orang yang tidak melewatkan malamnya kecuali membaca 200 ayat. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari 3 golongan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Babut Tasi fi Fadilatil Jamaah, bab ke-9 nanti menerangkan fadilah sholat berjamaah. Ada sholat Jum'ah, ada sholat berjamaah. Ya. Nanti kalau kita bahas lebih lanjut lagi, ini penting ya pembahasannya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu 13 menit. Kalau tidak ada pertanyaan cukup buat khotbah ya. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Nanti 2 minggu yang akan datang membahas bab ke-9. Kalau bisa nanti masing-masing pegang ya. Baik fotokopiannya ataupun kita jadi enak gitu. Kalau nggak sempat fotokopi ada kitab foto cek ya, kemudian pas begitu ngaji dibuka. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada itu saja mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan. Nanti yang mau ikut hadir ke Anur Rokha tafadhol. Nanti yang ngaji guru kita Kiai Hasan Basri dari Ambok. Atas segala perhatiannya saya Al-Fakir ucapkan jazakumullah khairan katsira. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya lupa. Malam ini ada yang ikut ya. Keluarganya ketua kita yaitu almarhum Bapak Marjuk dan almarhumah Ibu ya, mudah-mudahan akikahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan keluarganya menjadi sedekah dan mudah-mudahan rezeki yang ditinggalkannya semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sejam dulu tuh.
Ya, demikianlah tadi materi tentang keutamaan azan yang telah disampaikan oleh guru kita bersama. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Baiklah, demikianlah acara demi acara yang kita lewati bersama. Sebelum acara kita tutup, izinkan Al-Fakih untuk mengucapkan permintaan maaf apabila dalam menyampaikan susunan acara atau membacakan acara terdapat banyak kesalahan atau tutur kata yang kurang baik. Oh ya, dan sebelum kita tutup, marilah kita bacakan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.